semuanya, ketemu lagi dengan Mongol di salah satu podcast yang paling keren yang namanya Podcast Versus. Dan hari ini Mongol kedatangan seorang tamu yang sangat nice to meet you. Pengalamannya dalam hal-hal yang sangat luar biasa yang membuat orang pasti akan bergidik. Kalau orang Manado bilang berdiri bulu-bulu nyawa. Kita kedatangan tamu seorang praktisi dunia hitam. Kita kedatangan tamu Teteh Ria, bener ya? Iya, bener banget. Teteh Ria ya namanya ya? Tapi bukan praktisi ilmu hitam, udah enggak. Dulu. X berarti ya? Nah, sama X, kita. iya. Ya Allah, udah Emang ditemuin di sini emang biar jadi XX terus. Oh, X ya. Kalau dilanjutin ntar saya ditangkap polisi. Oh iya benar. Tapi by the way, busway on the way, apa kabar? Alhamdulillah. Astaga, kelihatan loh. Tapi Mongol mau nanya sebagai mantan praktisi ilmu hitam, seperti apa sih yang Mbak Ria pelajari dan bagaimana awal mula atau asal muasal Mbak Ria sampai bisa terjerumus ke dunia hitam? Langsung aja nih ya Bang. Enggak apa-apa, nunggu angkot lewat. Boleh. Langsung boleh. Jadi gini, dulunya memang keluarga udah terlalu intim sama yang dunia the mistis, darkness ya. gitu ya. Nah terus masuk ke dunia SMP, gue pengen nih Bang Mongol, kan dunia dulu bareng-bareng sama teman-teman laki-laki kita tawuran. Nah bermula dari situ. Suka tawuran? Banget. Cewek? Ya karena nggak suka dipegang-pegang. Oh Princess Zina ya, Princess Warrior ya. Kalau gue justru sukanya main bekel. Soalnya kita tuker. Ya berarti kita mungkin ibarat sinetron kelamin yang tertukar. Oh, iya, bener, tapi boleh. bagaimana? Jadi SMP itu mulai SMP itu nyari ilmu kebal, dapet dan itu dari ujung pala sampai kaki kita udah dipenuhin. Terus naik ke SMA, mulai di sini SMP tuh sebenarnya gue banyak dendam Bang Mongol. Keluarga gue duluan. Orang tuh nggak ada yang tahu. Kenapa mulainya dendam itu? Karena keluarga gue itu sebenarnya korban disantet. Oke. Jadi karena keluarga menjadi salah satu korban disantet, akhirnya Mbak Ria pingin mempelajari dan terjerumus di situ. Wow, apa aja yang dipelajari selama di dunia santet? Dipelajarin kalau di dunia hitam sebelah. gitu ya. Kalau di dunia hitam gue belajar buat ya nyakitin orang. Pasti dengan banyak syaratnya kan, persyaratannya. Term and condition. Apa tuh? Bahasa Inggrisnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Banyak kan, ada syarat ketentuannya gimana gue puasanya. Terus gue berendam di telaga selama 40 hari. Kalau gue mah langsung menciut itu. Nah, itu dia. Di sini makanya mungkin gue mau ceritain di sini agak ekstrimnya di situ doang sih, Bang Mongol. Gue harus makan makanan yang nggak layak, kayak ya hari-hari gitu. Terus gue berendam di telaga selama 40 hari. Sebenarnya panjangnya itu rata harusnya 133 hari. Tapi kan ceritanya ini kan sebenarnya karena asal muasalnya tuh karena dendam. Dan akhirnya menjadi salah satu hal yang membuat jadi dipelajari dengan sangat runut otomatis karena udah melewati fase-fase tertentu termasuk ritual-ritual tertentu. Nah, untuk menjadi seorang dukun dalam dunia hitam ini apa aja sih yang harus menjadi syarat utama? Dan yang kedua adalah nggak takut dihujat orang. Yang pertama gue harus perawan. Nggak boleh nggak perawan. Harus perawan, terus harus bisa syarat kayak puasanya udah mateng karena ini guru Ria itu guru besarnya dari guru Ria yang kebal. Jadi dia kayak dapat rekomen. Nih gue udah murid, udah bisa selesai semuanya dan diajuin lah Ria untuk kesana. Terus dan guru ACC? ACC banget, karena di telaga 40 hari aja nonstop itu berhasil. Terus ya dengan ritual-ritual lainnya gitu. Nggak takut gitu dihujat orang? Kalau takut dihujat saat itu saya dengan kehidupan yang biasa aja. Orang nggak tahu? Nggak ada yang tahu. Jujur Mongol, sebelum nama Ria naik gini nih orang tahu, itu nggak ada yang tahu gue siapa. Tapi boleh nggak Bang? Iya Bang, Om. Oke. Soalnya kalau Om tua banget Mongol. Padahal udah. Oke, boleh. Tapi memang gua boleh jujur, orang-orang yang dalam dunia hitam selalu tidak terlihat dia orang hitam. Iya, enggak Bahkan lebih cenderung lebih putih daripada orang yang putih. Nah itu melewati fase itu berarti keluarga udah tahu kan? Kalau untuk fasenya yang tahu itu malah keluarga saat gue udah ngobatin orang kayak sekarang. Udah bener. Jadi dulu tuh keluarga nggak tahu? Karena gue 2 tahun, 3 tahun Bang Mongol gue nggak pernah ada di rumah. Berguru?
ya cabut aja dari rumah karena ada konflik di rumah juga sebenarnya. Oke. Dan salah satu anak dari broken home. Sama kita. Bukannya Bang Mongol setahu Ria ikut juga ya sekte gitu. Ya kalau ikut sekte iya. Satanik. Sekte, Kayaknya iya, lebih sereman Bang Mongol dibandingin Ria gitu. Itu lebih internasional banget. Kita mah dunianya SNI, standar nasional. Oh, berarti dukunnya masih SNI. Iya, gitu. lokalisme. Iya. Bukan lokalisasi, tapi lokalisme. Ya dulu sih, maksudnya ya karena mungkin faktor Mongol sih bukan faktor dendam sih sebenarnya. Kalau bergabung dengan komunitas itu karena faktor hal yang Mongol nggak dapat di rumah, dapat di situ. Oh. Yang namanya kasih sayang. Jadi kan Mongol tidak diperlakukan sebagai cucu pada umumnya karena mamaku dipasung, terus gue harus hidup di rumah itu tidak sebagaimana cucu pertama. Padahal gue cucu pertama lo di keluarga. Sama dong kita ya. Terus mereka makan babi gitu, gue nggak dikasih. Gue kalau makan ikan cuma dapat kepalanya doang. Masya Allah. Jadi kalau orang tanya sekarang Mongol, kenapa sih nggak suka ayam, nggak suka bebek? Ya karena gue dulu nggak pernah dikasih. Mungkin kalau gue dulu dikasih oleh keluarga, mungkin nggak seperti sekarang gue makannya. Gue makan, sumpah demi Tuhan, gue nggak makan ikan itu cuma 7. Kembung itu pun banjar, kembung como, ikan selar, ikan mujair, ikan mas, ikan nila itu juga cuma sepotong. Sepotong. Iya. Satu. Sepotong aja kecil. Wow. Karena kan nila setitik merusak susu sebelang, apalagi kalau dia seekor. Itu peribahasa. Nah jadi setidaknya dari situ ya memang Mongol terlibat ini karena di sana menerima. Dia nggak nanya who you are, dia nggak nanya kondisi diri lu bagaimana, enggak. Dia kayak mengcover, sangat-sangat covering people. Jadi gue jadi nyaman gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, itu udah masa lalu. Kalau kegiatan satanik Bang Mongol? Kegiatan satanik sih nggak pernah main domino, nggak pernah gaplek. Ya enggak, itu mah bapak-bapak posyandu di posyandu di pos Kamling. Iya main QQ 1.000 ya buat minum kopi. Tahu gerebek barang bukti 4.000. Tapi ya, kegiatannya gitu. Kalau kegiatannya sih ya kegiatan ya nyembah. Apa maksudnya kita ada kegiatan peribadatan gitu doang. Tapi Bang Mongol tahu nggak kalau gue ada loh pengalaman satanik. Apa? Jadi gini, gue ada cerita nggak panjang sih. Jadi dulu pernah kerja di salah satu daerah Jakarta. Terus kebetulan gue tinggal di apartemen, diajak sama temen gue. Itu ceritanya gue ada pernah cerita di YouTube. Dan ternyata salah satu teman gue itu mati kejepit lift. Nah, ternyata dia jadi tumbal katanya di situ. Oke. Nah, gue usut lagi, teman deket gue itu ternyata dia orang besar di sebuah sekte. Iya, di sebuah sekte. Nah, si korbannya ini ternyata pengen keluar dari sekte itu, tapi dengan mengancam si petinggi ini, tar lo gue bongkar kalau di kantor itu tuh sebenarnya banyak orang sekte. Oke. Akhirnya dikasih air minum buat dia tuh jadi berhalusinasi gitu loh, Bang. Oh, dia masuk lift kejepit. Jadi dia halusinasi terus kayak jadi selama beberapa hari tuh yang kita lihat kayak orang kesurupan, gitu ya? Iya kayak lu kesurupan kali ya, soalnya dia marah-marah sendiri terus takut gitu. Oh, berarti dari itu apa ya? Dari pihak sebelah udah ngontrolin spiritnya. Nah, jadi banyak orang yang bilang gini, Teria kok nggak ngelihat sih ada setan? Maksudnya kan tuh si orang ini kan ya namanya air dikasih halusinasi gimana sih Bang? Kalau sebenarnya sih bukan dalam posisi air yang lebih kuat, udaranya yang diambil. Jadi udara yang kayak bahasa kita tuh dikekep gitu. Jadi dia akhirnya kayak orang halu. Kalau di dalam hal minum mungkin tidak terlalu terlihat, tapi biasanya kalau kayak kami nih mantan-mantan selalu kan diikuti. Nah, yang ngikutin ini dia termasuk dia ngontrol gitu. Nah, kalau di dunia satanik kan kita dicari, bukan kita yang datang. Iya. Jadi kita yang mereka yang nyari-nyari, bukan seperti datang. Nah kalau di Baria kan, Baria orang yang datang. Baria nggak pernah nyari kan. Mereka yang datang ke Baria. Nah dengan berbagai macam masalah dan sebagainya, ya kan. Nah apa yang harus dimiliki oleh orang yang datang ke Baria untuk mencapai target yang dia ingini? Maksudnya kalau dia pingin nyantet orang ini nih, dia harus persiapkan apa dari orang itu? Karena dari yang mau pelajari di dunia satanik bahwa santet, telu, gendam atau apapun bentuknya, dia harus ada tujuannya. Iya betul.
Nah, Betul. biasanya kan ada syarat. Nah, kira-kira apa aja yang menjadi salah satu syarat dan kenapa mereka akhirnya datang ke Baria? Kalau aku kan megang yang paling gede itu santet, guna-guna, teluh ya. Oke. Dari 3 ini kan beda-beda. Oke, beda. Tingkatannya Iya. beda-beda Iya, ya. betul. Paling gampang itu kita kalau guna-guna orang. Karena kita ngirim si setan ini untuk bersemayam di badan dia untuk ganggu gitu. Untuk syaratnya yang pertama memang mahar. Oke, mahar. Kembang dengan sajen. Sajen itu ada yang kopi manis, kopi pahit, teh dan segala macam, ayam bekakak, ayam satu tapi utuh itu dibakar. Terus ada satu binatang yang nanti kita potong. Boleh ayam cemani atau kambing hitam. Itu untuk si pelaku ini, pasien aku, biar kalau ada tolak bala dia nggak kena. Jadi larinya ke kambing ini. Oke. Iya, oke. Terus yang paling intim harus ada foto Orang yang akan nama, terus harinya dia sama wetonnya dia. Itu pasti gampang kena kita ngerjain. pasti. Iya. Karena weton orang kan beda-beda. Iya, betul. Terus nama bapak, binnya. Oke. Kalau untuk telus itu aja, nggak terlalu sulit gitu. Mahar itu ditentukan dari setiap tugas yang disuruh gitu kan, berarti ada tingkatannya. Iya. Jadi kalau cuman guna-guna mah paling segini, tapi kalau udah masuk ke santet ini begini ya. Terus kalau selama menjadi dukun santet ada ketakutan nggak melanggar sebenarnya kan kalau Mbak Ria posisi ajaran Tuhan nggak terlalu mampet, nggak terlalu penuh di pikiran karena sampai bisa itu. Nah, biasanya yang membuat Mbak Ria nih mengalami salah satu yang namanya was-was kalau nyantet orang tuh terhadap yang seperti apa? Sebenarnya saya paling takut itu kalau memasukkan barang ke dalam tubuh. Kayak contoh banyak kan santet paku gitu ya, pokoknya Beli. rambut apa itu saya seringnya menolak dulu. Saya alihin ke yang lain aja deh gitu. Karena ada satu keluarga gue digituin gitu, jadi masih ada toleransi, ngerti nggak? Bang Mongol, gue tuh kalau nganuin orang tuh kadang-kadang gimana sih teh, saya kan maunya begini biar sakit, biar mati, tapi saya kasih toleransi dulu gitu. Karena takut, sebenarnya masih ada rasa takutnya kalau misal dia mati sekejap di situ, terus kan karma ada di rumah, kan gue nggak pulang ke rumah, takutnya di rumah ada yang kenapa-napa. Kita nggak ada yang tahu. Jadi masih masih ada rasa takut. Masih ada hal-hal yang logically masuk gitu ya. Oh, tapi selama ini selama menekuni dunia persantetan ini, dunia hitaman, berapa kali melakukan pengiriman barang kepada nasabah? Kok nasabah sih? Kepada target. Kita bilang kalian juga bukan ya, kalian. target korbannya. Ya, kalau masukin badan ya, maksudnya gini, kayak masukin paku. Karena kan Mongol tahu banyak orang yang tidak mau mengambil itu karena berbahaya. Jadi ada yang temen Mongol, dia selama dia menekuni dunia ini cuma 2 kali. Sama. Nggak berani loh. Aku 2. Aduh juga. Sama. Dan itu kasusnya yang paling aku benci. Jadi yang datang itu anak. Yang benci sama bapaknya yang selingkuh atau enggak emaknya selingkuh. Gitu. Gue tolongin. Lu mau apa? Biarin bapak gue udah di rumah aja, mau sakit mau kayak gimana kek, yang penting kirimin ini, gue nggak suka aja sama bapak gue, baru gue tolongin. Karena saat itu emang gue lagi benci aja sama di rumah, jadi 2 kali. Jadi gue melakukan yang gue seneng aja gitu loh Bang Mongol. Oh ya Allah. Kalau soal orang yang sakit atau bakal meninggal karena ilmu hitam, sebenarnya arwah orang tersebut bisa nggak ngedatangin dirimu? Bisa untuk banget nih. Meminta pertanggungjawaban. Bisa banget. Kalau teman gue sih orangnya nanya loh ke dia, kenapa lu santet gue? Betul kalau itu. Bener. Oh iya? Iya. Kan gini, gue itu nggak setiap 24 jam itu di satu ruangan yang biasa gue mediasi ya. Gue kerja juga. Nah pas kerja sering banget Bang Mongol. Lo kenapa sih? Kan kalau gue kerja suka ketiduran karena capek ya. Lu kenapa nganuin gua, terus masalahnya apa, kasarnya gitulah, kita ngobrol mediasi. Jadi Teria bisa melihat mereka dalam posisi in sleep atau letter luck di muka kita, di depan depan kita. Ya dua-duanya langsung kayak gini ngeliat gini aja. Butuh siang atau malam? Pagi, siang, sore, malam. Jadi nggak mengenal waktu, karena ada teman gua dia cuma bisa melihat malam, siang dia siwer. Ini cakep di sini. Karena memang ditaruhnya cakep. Iya, dan rame gitu. Iya, dan orang-orang yang di sini mereka tidak pernah menyadari bahwa mereka juga ikut ke sini. Iya. Di saat penelusuran. Tapi kalau melewati fase seperti itu, jadi
Mbak Ria jelasin nggak ke orang itu bahwa lu disuruh gitu? Jelasin. Gue itu kayak dokter. Orang datang ke gue nggak tahu penyakitnya apa. Lo minta ini, gue kasih resep, udah selesai. Lo sembuh atau enggak, kena atau enggak, mapan apa enggak, ya itu tergantung mahar yang diberikan gitu aja. Tapi rate terendah kalau boleh tahu 10.000. Ya 10, enggak ada sih 8 juta. Enggak, 10.000 bahasa Cipinang. Ya, 10.000 itu 10 juta. 8 juta, 8 juta ada. Paling rendah? Iya 8 juta. Wah, berarti gua jual cincin 5 nih. 8 juta itu cuma untuk ngikutin, jadi dia hawanya tiap hari tuh gue takut. Terus tapi kalau dalam hal percintaan, ada nggak yang minta jaran goyang apa segitunya? Bang, sampai sekarang nih, gue udah dikatakan, bukan gue tobatnya belum bilang istiqomah banget ya. Tapi ada aja yang minta pelet dong teh gitu, ada. Padahal ya dulu mah iya. Kalau dulu pelet terus biarlah kayak orang dikekepin terus gitu ya, banyak. Buat yang kabur bisa kembali lagi. Iya, ditarik gulung jadi diputer giling bisa. Tapi pengalaman yang paling lucu selama menjadi berkecimpung di dunia hitam, kalau Mongol nih, pengalaman lucu gue masih inget banget dulu. Gue waktu di Satanik gitu ada target 3 yang belum gua selesaikan. Nah, kami itu para leadership komite di Satanik itu kalau ada target yang nggak tercapai itu kita udah ketar-ketir. Karena hukumannya kalau nggak kita cacat pasti meninggal. Nah, sebisa mungkin kita itu akan mengerahkan tim untuk target ini tercapai. Nggak tahu bagaimana, itu yang gue selalu bilang sampai hari ini bahwa setan itu tidak maha. Hanya Allah atau Tuhan yang maha hadir, maha berkuasa, maha pemurah pokoknya. Ya. Tapi setan itu tidak. Jadi di saat kita ritual itu kita manggil si bos ini datang dan dia nanya, how about your target? Lo tau nggak gue bilang apa? Tercapai. And then dia tertawa senyum loh. Padahal ada 3 yang belum tercapai. Padahal dibohongin. Berarti kan dikibulin bisa itu. Lu bayangin loh setan dikibulin sama orang. Iya, makanya dibohongin. Nah, Mbak Ria selama menekuni dunia hitam, apa pengalaman yang paling lucu luncangnya? Ya? Kalau lucu, ada orang yang datang, dia mau bikin bosnya dia itu sakit. Jadi sakit terus biaya banyak bangkrut. Dan lo tahu bosnya siapa? Temen deket gue. Jadi lo nggak enak dong? Enggak, tetap gue kerjain, tapi apa? Pasien ya gue kerjain. Gue balik, lu udah ngasih gue duit, gue gantian. Karena gue tahu temen gue pernah bilang karyawan gue nih, karyawan kurang ajar. Ya diceritain panjang. Oh, lu yang diceritain sama temen gue. Ternyata. Senjata makan nyonya, karena dia perempuan. Terus senjata makan nyonya, gue hajar lagi ke dia. Gue nggak suka, udah hajar. Tapi sampai sekarang ini kan sekarang posisi kita udah recovery. Ya, udah selesai. Udah mulai, maksudnya gini, kita tidak 100% berubah. Saya juga pribadi mohon maaf, banyak teman-teman bilang Bang Mongol tuh benar-benar udah berubah. Saya berubah iya. Tapi fase untuk mencapai kesempurnaan perubahan itu mohon maaf banyak hal yang harus gua sangkal, yang harus gua perjuangkan. Egoisme Mongol, kesombonganku, harga diriku itu terkikis dengan hal ini. Nah, di saat Teteria mengalami perubahan itu, hal apa yang paling pertama yang membuat Teteria tuh akhirnya gua give up dan gua pingin bener hidupnya? Gue mau mati, Om. Mau mati disantet orang. Jadi gue dibalikin. Saat itu gue ngerjain orang, taruhlah si A namanya. Iya, si A. Ternyata dia itu cucu satu-satunya atau cucu paling tua. Gue nggak tahu deh dia dari. Kan gue nggak tahu basically dia dari mana. Gue cuma tahu dari foto. Saat gue ngerjain mediasi malam aman. Malam keduanya itu kendi gue ada 5 pecah semuanya. Berarti yang sana balas. Dan ternyata di sana tuh orang tetua yang paling sakti. Kayaknya. Dia datengin gue di wujudnya nyata gitu, nggak di mimpi, gue nyata. Dia datang tiba-tiba kayak ngebakar rumah gue itu, tempat gue mediasi. Dia bawa tongkat kehajar gue. Mata gue dihajar sama tongkatnya dia, perut. Pokoknya apa yang gue mau lakuin ke nih cucunya, gue dibales. Dan itu sampai hampir beberapa bulan itu kejadian begitu terus. Setiap hari leher gue kayak ada api, di atas kepala gue cuma ada api, di mata gue semuanya api aja. Dan tiap per 5 menit gue disiksa. Ada yang nyabet gue. Akhirnya give up. Akhirnya gue pingsan di tempat gue mediasi.
dibawa sama orang entah dari mana dia datangnya, gue ditolongin sama anak gue yang udah nggak ada gitu. Kalau nginget itu tuh aduh sedih, anak gue yang ngingetin gue, yang nolongin gue dikasih air sama dia, itu api pelan-pelan hilang. Gue dibawa. Berarti anaknya Mbak Teteria tuh menjaga mamanya loh. Wow, hebat banget. Karena memang dari pertama gue bilang gue di sini cuma mau dendam aja. Jadi kalau setiap yang nganuin keluarga gue balas. Siapa yang nganuin keluarga gue balas. Tapi guru gue nih, sebenarnya nih Bang Mongol, gue datang ke sini juga pengen ngapus ke tagline orang tentang gue dukun santet. Gue nggak mau dinilai itu lagi. Terus sama gue itu selalu dapat pasien rekomen dari guru gue. Jadi gue selalu ditelepon doang gitu. Teh, ini orang dari sini gitu untuk dikerjain, ya udah baru gue kerjain. Tapi Teh boleh nanya nih, agak sedikit sensitif. Ini anaknya putri putra? Cewek. Nah, beliau meninggal karena kalau boleh tahu keguguran. Usia kegugurannya? Itu 4 jalan 5. Masuk 5 bulan? Iya. Dan itu yang siwar di atas kepala lu? Iya. Yang ngejagain lu? Iya. Yang jagain anak gue juga. Until now. Dan kemana-mana lu pergi dia ikut? Iya. Dan itu maksudnya gini, di saat itu terjadi, anaknya Tete yang sudah bersama dengan Tuhan itu apa yang dilakukan di saat Tete mengalami serangan? Dia muncul di hari keberapa? Dia muncul kalau ke saya hari, mama. Saya kelima. Kalau saya mama. Saya punya mama, dia meninggalnya kan di Pasung dengan kondisi mempertahankan Mongol lahir dikasih ke adiknya, terus mak gue dipasung sampai kurang lebih dari 78 ke 82, nggak pernah dibuka. Nah jadi di saat mamaku mati itu matanya nggak ketutup, gue tutup, mata gue yang kebuka. Oh, jadi balik. Dan usia 4 tahun itu gue bisa ngeliatin orang di hubungan plafon, di hubungan rumah di atap itu gitu, terus yang ada sayap hitamnya, warna hitam berdiri. Nah itu gue dari umur 4 tahun. Nah di saat gue mengalami banyak hal fase hidup tuh, almarhumah mama tuh selalu ngejaga. Dan itu gue ingat banget di saat fase gue dihantam oleh Persatuan Jiwa Sehat atau apa gitu, yang gue sama Mas Deddy Corbusier bikin podcast, yang gue nyebut orang gila terus gue dihantam. Itu orang nggak pernah tahu bahwa gue tuh malam itu sampai pagi tuh gue nggak bisa tidur. Gue itu nangis dari malam itu, gue minta maaf ke dia, gue bilang ini gue harus bagaimana. Terus mama gue bilang apa? Ya udah buka aja. Nah gue buka, kalau ternyata mak gue dipasung tuh karena dianggap gila. Dan gue dari kecil itu dari SD kelas 1 sampai SMP kelas 3 setiap hari gue diteriakin anak orang gila. Nah Tete itu kan pasti buat gue laki, sekalipun mungkin muka gue brengosan, pasti ada sisi beta rasonata. Iyalah, kita melo. Ada melo-melonya. Nah Tete bagaimana ngadepin itu? Iya, untuk ngadepin anak atau ngadepin mana? Nah di saat dihantam itu dihantam terus datang, gue nggak tahu sebenarnya Bang Mongol kalau itu anak gue. Karena kehidupan gue udah hitam terus, jadi gue nggak pikir saking kebanyakan setan, udah gue anggap semua temen gue gitu. Nah cuma fase setiap gue diserang dia muncul gitu, karena kan gue nggak tahu anak gue itu ternyata keguguran. Selama gue ilmu hitam, gue nggak dibolehin untuk hamil. Jadi ya semua anak gue itu bisa diambil, bisa keguguran, bisa tiba-tiba hilang di perut gue. Itu memang udah harus, tumbalnya itu. Nah pas dia ada, dia ngomong sayup gitu di kuping gue. Kalau waktu udah tumbang. Yang pas tumbang banget, itu pas pingsan. Terus gue bangun mau tangan gue biar bisa bangun gitu, karena gue kan mau berdiri karena panas kan. Dia bilang ini aku bu gitu. Nah terus gue bilang anak kecil siapa? Enggak, ini aku adek. Dia pegang tangan gue, ditaruh di dadanya dia. Baru gue kayak ada tenaga lagi buat duduk, dibantuin sama orang. Tiba-tiba dia katanya dia narik bapak-bapak itu ke situ. Dan itu pada setan, dan sampai sekarang jagain anak gue. Jadi dia yang ngasih tahu kearahan ke gue kalau selama itu ibu tuh sebenarnya orang baik. Ibu harus keluar di sini. Ibu bukan untuk tugasnya bukan untuk menyakiti orang lain. Tapi ibu tugasnya untuk bantu orang lain yang disiksa sama om setan. Ya udah, sampai sekarang gue. Oh, jadi sampai sekarang ini kenangan apa yang paling indah yang Tete dapat dari putri yang keguguran ini? Pernah muncul dalam mimpi kah mungkin selama waktu proses kehamilan itu? Kan kadang kita ngerasa ya kalau kita lagi hamil, terus di saat dia keguguran, apa sih yang membekas di Tete?
Jadi gue hamil tuh bener-bener gue lagi ngedalamin puasa ya om, bang. Terus tiba-tiba perut gue tuh kayak ditarik sekenceng-kencengnya itu, perih banget, sakit banget. Tapi nggak ada darah, nggak ada apa, hilang gitu. Kayaknya perut gue belas aja, enak banget. Karena itu kan puasanya mau ngambil ilmu yang lebih tinggi lagi kan. Terus tiba-tiba 2 hari kemudian gue mimpi anak kecil diikat terus ngelepas, terus jauh. Dia cuma bilang gini, nanti ketemu ya gitu doang. Tapi kalau bicara orang hamil nih, kami di satanik ya Teteh, mohon maaf. Kami di satanik itu selalu is everything about logically. Kita selalu bicaranya logik. Kita nggak main teritori, kita nggak main sundel bolong dan sebagainya. Kita nggak main wewe gombel dan sebagainya. Kita mainnya letternya ke atas dikit. Iya. Jadi kita atmosfer only yang kita handle. Nah itu kan kalau fenomena orang hamil tahu-tahu hilang itu karena disambet dari jauh atau kayak gimana itu? Enggak, biasanya kalau dari jauh bisa juga. Tapi kalau aku medianya biasanya kita ngirim dia punya aku nih ke sana untuk ngambil. Jadi diambil, dipindahin. Dipindahin. Oh. Tapi dia pasti mati kan, nggak mungkin karena di dalam kan dari udara di dalam perut terus dikeluarin tuh nggak mungkin. Halnya untuk hidup tuh nggak mungkin Bang Mongol. Iya, ya diambil buat dia makan, itu emang udah tumbalnya, udah makanannya dia. Kami satanik juga begitu. Satanik itu selalu tumbalnya adalah baby. Ya kalau aku dulu nggak berani, makanya kalau ngerjain ibu hamil, karena ngelihat mikir ya udah deh kayaknya gue juga nggak bakalan hidup gitu anak-anak gue. Tapi selama mengikuti fase dunia hitam pernah nggak makan organ tubuh bayi? Udah hari-hari. Oh hari-hari. Kalau like hand, tangan? Nggak, aku yang nolak. Wah, Mongol mah paling seneng. Aku nolak. Teh, yang membuat Teteh makin yakin dengan istiqomahnya tuh apa Teh? Ya kalau makin yakin ya Allah. Karena udah punya putri. Ya dan punya Acila. Jadi pingin berubah biar anakku juga mendapatkan. Apalagi dia perempuan ya Bang. Iya, kita anak cewek mumet, gue juga. Apalagi perempuan. Ya Allah, Bapak di surga, gue nggak berani nakal. Karena jadi mikirnya gini ya, gue aja yang perempuan bisa seliar ini loh, ngelebihin laki-laki. Ntar anak gue perempuan gimana ya gitu. Jadi tapi takut. Dengan kondisi sekarang sudah lebih istiqomah, melakukan protek nggak buat keluarga? Nggak juga sih, tapi dibiarin aja, lebih diserahkan kepada Allah gitu. Iya, cuma sekarang kan karena di rumah juga banyak tamu yang datang, yang tadinya mereka nggak tahu, jadi dukung, karena kebanyakan yang datang tuh by sharing, kebanyakan cerita dari hati ke hati, kecuali yang terlalu tinggi. Tapi bagaimana caranya untuk kita terhindar dari santet, telu maupun kuda-guna atau pelet? Kalau aku lebih ke ya udah iman lu lebih kuat. Lo jalanin sholat lo, ibadah lo untuk soal gaib biar gua aja, karena kita ngasih tahu sebanyak apapun sulit. Kalau Mongol selalu punya strategi. Nah, kalau aku ke keluarga hanya bilangnya lo sholat dengan iman lo, lebih rajin lagi wiridnya, puasanya, maksudnya lebih rajin kegiatan ibadahnya, baru urusan gaib ya biar aku aja. Kalau emang ada kita pagerin bareng-bareng gitu. Oke, keren sih. Kalau Mongol tuh selama ini selalu memberi solusi buat orang-orang yang kena santet. Salah satu adalah pertebal iman dengan tadarusan. Ya. Rajin seminggu sekali tuh tadarusan. Baca Quran, nggak usah sampai hatam-hatam banget. Ada meleng-meleng sedikit, pasti akan ada yang ngingetin ini salah itunya, ini salah ininya gini. Tapi dari situ kita kan membangun iman kita, pondasinya menjadi kencang. Baru yang kedua selalu bagaimana caranya kita terhindar dari santet? Gampang. Perkatakan kepada yang ngirim bahwa kita diciptakan lebih sempurna daripada yang lu kirim. Cuma kan mereka nggak ada yang tahu. Karena Nah, kebanyakan. Bagaimana ciri-cirinya biar tahu kalau orang itu kena santet? Kalau dia datang ke kita atau kalau orang sendiri, kebanyakan kan kemarin aku udah bilang ya, hawa di rumah tuh nggak enak. Hawa Panas, badan tuh emosional tuh beda kayak beda sama orang emosional dengan badan sendiri. Nah terus ada sakit dengan jam-jam tertentu. Jam-jam tertentu itu kayak pasti. Kayak emak gua. Mamaku tuh setiap jam 6 sore. Nah, ada yang jam 6 sore, ada yang sore, yang habis asar. Mamaku tuh setiap jam 6 sore. Jadi loh. Nah, pasti kesurupan. Enggak, jalan-jalan telanjang. Kirain jadinya itu kesurupan. Jadi kalau salah satu ciri-ciri orang ada yang begitu. Itu salah satunya sore itu kesurupan. Ada yang kesurupan. Kalau dari sisi muka? Kalau muka, kalau dia sendiri nggak melihat apa-apa, tapi orang kita yang lain bisa.
Apakah perubahan warna? Kalau orang-orang tertentu kan bilang aura. Ya aura juga. Ini muka di sini udah beda. Oke. Kalau saya ngeliat nih kayak Om Mongol, Bang Mongol, bisa kena di sininya dia beda. Kerutan mukanya dia tuh ada 2. Antara mukanya dia dengan si yang ngerjain tuh ada 2. Oke. Cuma berarti lihat aja, kita pasti nanya keluhannya apa, bener nggak? Oke. Itu kalau seandainya orang yang ngirimnya lewat minuman. Kalau lewat minuman, dia dari gerikan matanya tuh udah beda nih, mata, muka, terus badan udah beda, hawanya kayak emang ketempelan gitu ya, kayak ngebawa beban yang dia nggak tahu ini apa sih yang gua pikul. Biasanya ke kepala, dia sakit, terus punggung berat karena dari air minum. Beda sama garam, kalau garam biasanya gatel di badan. Oh, gua berarti. Terus gelisah. Oh, gelisah. Kalau nggak geli-geli basah. Nggak enak banget. Jadi tidurnya tuh nggak enak aja gitu bawahnya. Terus by the way, Putri sekarang usia berapa? 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. Dia kayaknya ngikutin muka bapaknya Ijungnya mancung banget. Emang apa sih, ini juga cakep begini. Oh iya. Kalau Bang Mongol, anak gue pesek. Enggak apa-apa, yang penting ada yang penting ada hidungnya. Iya. Kalau Bang Mongol sendiri nih, untuk ninggalin sektenya gimana tuh caranya? Ya gua jadi gini. Ini cerita benarnya adalah jadi kita ada ritual annual meetingnya kita. Nah, itu kan kita kalau meeting tidak pernah fisik. Kita perginya kayak kalau misalnya kita tuh ngerogosuk mall. Ya. Kita astral projection. Jadi kita pergi ke satu tempat, bla 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 bla. Terus pulang, besoknya datang lagi, terus hari ketiga apa keempat gue lupa inget, kita ke warnet. Karena gue mau ngirim email. Nah, zaman dulu zaman warnet ya. Jadi pas lagi ngirim ngebuka file, gue ketemu kalimat awal. If you die, you not go to heaven but go to hell. Lah ini kan gue kaget. Kalau gue mati, gue nggak masuk surga, tapi gue masuk neraka. Lah kan gue mikir ini salah nih berarti. Nah, dari situlah mulai berkecamuk di otak. Ada ke-trigger dikit nih pikiran nih, udah mulai mumet nih. Iya. Akhirnya gue sekali waktu itu tanggal 14 Februari 1997, gue gak akan pernah lupa banget momennya. Gue lagi pingin ke satu mall untuk mencari jiwa. Gue mau nyari orang di mall untuk gue ajak ritual. Karena setidaknya gue dapat gope dari satu orang itu. Jadi kalau gue bawa 3, gue bawa 10 ya kali gope gitu. Dan itu fresh money. Tidak dalam bentuk transferan nanti di akhir bulan gaji. Jadi gue pergilah ke mall. Nah di mall itu ternyata gue gak sadar ada seorang yang dia lebih hebat dari Mongol. Nah itu gue tumbang, peletak. Udah, gue sadarnya udah di rumah. Itu pakai caranya kayak gendam gitu atau gimana kalau sate? Cuman kayak kalau bahasa Kristennya kan didoain. Baru abis itu gue diruqyah kalau di Islam. Terus ngambil si ininya nih, calon korbannya ini, ngomong biasa aja gitu. Nggak ada deh. Iya, maksudnya ngobrol biasa kan? Nggak ada, kita ngajaknya ke posisi ayo makan. Nah ini loh Mbak Ria, ingat baik-baik ini buat pemirsa juga penonton podcast versus ini, buat teman-teman opera holic. Mongol mau ngasih tahu bahwa jangan gampang ikut ke siapapun yang ngajak Anda makan yang Anda nggak kenal. Yeah. Jangan sama sekali, apalagi lu kalau nge-mall gitu malam minggu atau malam apa, and then ada ketemu bule, ketemu orang-orang cakep dan dia yuk gue punya kegiatan nih, gini-gini, tapi yuk kita makan dulu. Kalau dia makannya di warteg, ikutin aja pasti udah pasti nggak ngapa-ngapain. Nggak mungkin penyesatan, karena penyesatan mengharamkan daerah-daerah yang dibilang kelas bawah lah. Ya, dia kan harus hedonis. Ya, harus hedon lah. Ya, dimana itu karena di satanik itu dosa kedua itu ketidakmewahan. Jadi kalau dia ngajak makan di pecel lele, bukan berarti takutnya itu temen lu baru habis gajian tapi gajinya habis. Tapi kalau dia mainnya ke mall-mall bintang 5, Diamond Mall atau hotel bintang 5 dan dia ngajak kita makan dan dia ngomongnya begini, ya udah lu pesen aja terserah, nanti aku yang bayar. Nah itu hati-hati sayang. Tapi gue pernah Bang Mongol ada satu sekte gitu, lagi ritual, terus kan gue nggak tahu kalau dia lagi ritual nih di satu ruangan gitu kan. Gue mau masuk ke kamar mandinya dia karena itu kan teman gue yang kerja itu kan. Gue nggak boleh masuk, katanya gue ngeganggu. Emang orang-orang yang kayak gue ini ngeganggu kalau lagi ritual? Sebenarnya sih kalau di dalam ritual satanik itu kan nggak boleh masuk di saat orang lagi ritual. Iya makanya gue tuh katanya ngeganggu banget. Harusnya 1 hour before. Oh, gitu. Karena kan preparing heart. Dia sama juga ke setan juga. Iya kan harus preparing 3 sisi, otak, hati, sama mata. Lah kan lu harus banyak apa.
Kan begitu harus manggil. Emang begitu manggilnya? Ya harus manggil kan. Siapa yang di komunitas itu disembah siapa? Karena setiap komunitas beda-beda bos. Nah iya itu beda-beda katanya. Beda-beda bos. Kalau di kita Tritunggal. Lucifer, Satan, Belial. Ada lagi yang pakai Belpegor. Di Jakarta tuh ada 8 sekte. Yang sesat, yang agak ke miring ke kanan. Miring banget pokoknya. Kayak dulu gue dikira orang sekte. Oh, saya justru tadi ngebacanya dari jauh tuh kok pikir kayaknya lu pernah ikut-ikut yang gak jelas kayak gue juga. Ternyata bener juga. Tapi bukan sekte. Ya, tapi akhirnya lebih mendalami ke dunia. Berarti kalau dalam dunia satanik tuh di bagian Prince of the Darkness. Jadi buat teman-teman Opera Squad, thank you banget udah menyaksikan podcast Versus bersama Mongol dengan Teteria. Jangan lupa di like, di share. Anda akan terlihat indah dan elegan jika Anda juga bukan hanya sebagai viewer tetapi juga menjadi subscriber. So, don't forget you subscribe dan yang paling terakhir lonceng coy. Thank you. Ketemu lagi di podcast Versus lain lagi. Bye bye. Yuhuy. Swadika. Makasih.